Selamat berjumpa para lansia yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini tentu oma, opa, kakek, nenek, mbah, di dalamnya semua yang tergabung dalam para lansia yang saya sangat cintai, saya sangat hormati, saya sangat kagumi dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, tentu para lansia yang ada semua dalam proteksi Tuhan, karena menurut penelitian dari para ahli yang ada, para lansia itu sangat rentan dengan COVID-19, corona yang ada, virus yang ada. Saya percaya bahwa para lansia yang ada, senior-senior saya yang ada ini tetap eksis. Karena apa? Karena berkat doa, berkat kedisiplinan yang ada, berkat dari Tuhan terutama. Puji Tuhan, saat ini tentu para lansia saya ajak kita untuk bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu dalam kehidupan ini sampai umur lanjut usia sekalipun, usia sudah lanjut usia tetap eksis. Saya lihat masih ada yang pergi di kebun, masih ada yang pergi di sawah. Apalagi yang di desa-desa, peka dengan idadong itu luar biasa rajinnya itu. Dan tentu dengan kerajinan yang dimiliki itu terberkati selalu, berkatnya melimpah ruah untuk anak-anak cucu generasi yang ada. Firman Tuhan pada kesempatan ini menyapa para lansia yang ada dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Silakan membukanya itu dalam Roma pasal 4 ayat 16 hingga 25. Kalau kita perhatikan para lansia yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian perikop ini memberi satu motivasi bagi para lansia yang ada sebetulnya, supaya dalam kehidupan ini ya tetap berharap kepada siapa? Ya bisa saya juga ada anak-anak generasi milenial, generasi hebat yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Kita berharap pada cucu-cucu kita supaya mereka peduli dalam hidup ini. Tapi yang terutama adalah saya mengajak kita supaya kita berharap bagaimana dalam kehidupan keimanan ini kita selalu punya hubungan atau relasi yang benar terhadap Allah, sehingga dalam kehidupan ini kita memiliki apa yang disebut dengan iman. Iman itu kan dikaruniakan oleh Tuhan, dan iman itu kita pelihara dalam hidup ini, bahwa sesungguhnya tanpa iman manusia itu boleh dikatakan akan is dead, mati terhadap janji-janji Allah yang tentu sudah ia nyatakan dalam kehidupan ini dengan perkara-perkara yang ada. Itulah perkara-perkara Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, itu bersifat rohani dan itu dapat dilihat dengan mata jasmani kita juga. Iman para lansia yang ada, kita melihat di sini adalah bagaikan mata yang dapat melihat, ya, mata yang dapat melihat. Walaupun yang ada yang mungkin sudah dioperasi katarak, tapi sudah bisa melihat. Bagaimana opa? Bagaimana oma? Ada yang takut mungkin dioperasi katarak, tapi ketika sudah dioperasi, ya tentu dengan mengikuti nasihat dokter yang ada, dokter spesialis mata yang ada, ya pasti akan bisa melihat dunia kembali. Kalau tidak, ya tentu semakin tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu kita mau memahami di sini iman adalah bagaikan mata yang dapat melihat, dan tanpa mata iman itu manusia akan menjadi buta. Ya, tidak punya bagaimana penglihatan, apalagi dalam kehidupan ini tidak punya relasi dengan Tuhan Allah. Luar biasa. Mari kita lihat di sini iman yang dimiliki oleh Abraham ini contoh, ya.
Para lansia yang saya kasih dalam kasih Tuhan, iman yang dimiliki Abraham adalah contoh teladan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, apalagi sebagai para lansia. Jika kita ingin supaya kita meskipun sudah lansia, kalau orang bilang sudah top, tua, ompong, peot, tetapi dalam kehidupan ini tetap memiliki kualitas iman di usia lanjut ini. Iman Abraham yang tidak goyah itu diperhitungkan tentu sebagai kebenaran. Karena ia percaya terhadap janji Allah dan ia bertindak sesuai dengan janji yang diberikan oleh Allah itu terhadap dirinya, maka imannya itu diperhitungkan. Luar biasa diperhitungkan kehidupan keimanannya kepada Abraham sebagai satu kebenaran. Para lansia yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari kisah iman dan tentu pembenaran Abraham yang disampaikan ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi juga tentu bagi semua orang di segala abad, di segala tempat, termasuk ketika para lansia mendengar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, bahkan siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan saat ini. Saya yakin bahwa dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepadanya, kita akan selalu memiliki iman. Karena dengan iman yang ada kita boleh menerima pembenaran yang dari Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, ya, melalui kematiannya, juga melalui kebangkitannya. Bahkan dia telah naik ke surga, dia mengaruniai kepada kita Roh Kudusnya. Dalam kehidupan ini tentu hendaklah kita selalu menyatakan terima kasih, syukur kepada Tuhan atas korban pendamaian yang Ia sudah berikan untuk kita, sehingga kita menjadi benar, bahkan kita terlepas dari tuntutan hukum Taurat yang ada. Oleh karena itu pembenaran ini tentu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita ingin kehidupan kita berguna, supaya kita memiliki kualitas dalam hidup ini, walaupun sudah top, tua, ompong, peot, nah harus senantiasa memiliki hidup beriman yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dan juga taat setia melakukan firman-Nya dalam hidup setiap hari. Usia yang semakin bertambah tua dan fisik yang bertambah lemah itu bukan penghalang bagi Bapak Ibu para lansia yang ada dalam kehidupan ini supaya tetap berbuah di dalam Tuhan, sebagaimana dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh ialah ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, sampai pada pengendalian atau penguasaan diri. Para lansia yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari tetaplah berharap walaupun situasi tidak memperlihatkan tentu ada titik cahaya harapan, ya. Karena itulah harapan kita bagaimana kita mau bersandar pada karakter Allah. Karakter Allah itu sangat setia, bukan pada situasi dan keadaan kehidupan, apalagi situasi COVID-19, situasi pandemi corona yang ada ini. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Opa, oma, opung, kakek, nenek, dadong, peka, semua yang ada, tetaplah harapan kita mau memandang pada janji Allah. Sekali lagi, pandanglah kepada janji Allah dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita beriman di dalam Dia sebagai sumber pengharapan
agar hidup kita ini boleh menjadi satu kesaksian bagi anak cucu kita. Apalagi di era digital ini, anak-anak kita luar biasa lincahnya dia memainkan perannya dalam kehidupan ini, termasuk yang saat ini tentu bisa menayangkan online. Ya, mereka ini luar biasa dikaruniai oleh Tuhan, termasuk Fandi, Joshua, Abi, dan yang lainnya yang tentu ikut andil di dalamnya. Saya sangat salut dengan generasi milenial yang ada. Inilah cucu-cucu dari opa, dari oma yang ada, cucu dari kakek dan nenek yang ada, cucu dari opung atau apa istilah yang lain yang disebut untuk para lansia yang ada. Para lansia yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah arahkan pandangan kita pada janji Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Tuhan. Roh Kudus terus menolong kita semua. Haleluya. Amin.